Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah VP Samuel Sekuritas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kita akan langsung saja mereview dari pergerakan IHSG ini. Pelemahan yang terjadi, Anda melihat lebih kepada pelemahan yang wajar dalam artian koreksi sehat dari pergerakan indeks setelah lagi-lagi menyentuh level 6.100 ini Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat memang regional ya juga itu hari ini sebagai besar merah ya, bahkan Eropa dan Amerika kemarin juga merah. Ini apa namanya diperkirakan ya itu persiapan atau antisipasi dari The Fed ya, kan Rabu ini mau ada sidang The Fed lagi gitu kan. The Fed ini kan nanti efeknya itu masalah tapering, apakah akan disegerakan atau tahun depan gitu kan, sinyalnya berubah-berubah ya, maksudnya sinyalnya itu kadang memang melegakan gitu ya, tapi tidak jarang juga kemudian bikin khawatir. Nah ini kemudian kadang-kadang juga untuk saham-saham apa namanya Amerika misalnya itu kan udah di harga-harga tinggi ya, jadi lebih safe barangkali mereka jualan ya. Nah di kita juga sebenarnya kan kemarin termasuk di harga-harga tinggi gitu ya, di 6130-an gitu kan, itu resist juga tuh udah berbulan-bulan kan, jadi ada alasan lah untuk terjadinya koreksi. Nah kalau secara teknikal sih dengan melihat pergerakan sejak minggu ini ya di sekitar 6.000 tuh support yang masih normal gitu, mungkin sedikit ada overshoot ya 5950-an gitu ya kira-kira. Jadi ya ini masih normal gitu ya. Apa namanya untuk pergerakan IHSG itu ranging ya Pak Al-Fatih, bisa dikatakan masih ranging. Oke, lantas support di 6.000 kemudian 5.950, resistennya akan maksimal kemana lagi Pak? Apakah bisa ke 6.200 kah, atau lagi-lagi memang kalau bicara 6.100 ini krusial Pak untuk mulai rawan profit taking lagi? Kelihatannya krusial ya, memang sempat ada sekali di awal Agustus tuh ada overshoot ya karena 6.200, jadi 6.200 saat ini jadi resistance kedua gitu ya untuk IHSG gitu. Selain The Fed tadi juga ada faktor kondisi di China ya, ada apa namanya ada perusahaan properti yang besar gitu ya collapse gitu ya, jadi itu mulai ada kekhawatiran ya, tapi itu semua kan masih apa namanya ya lebih ke psikologis masih ya. Nah, nanti kita lihat nanti pergerakan selanjutnya apa. Baik, menyikapi kondisi seperti ini, apa yang perlu dicermati juga bagi para investor maupun traders yang rata-rata sekarang sudah beralih kepada investasi jangka pendek sepertinya Pak Fatih? Ya, kalau kita lihat 10 bahkan mungkin 20 tahun terakhir ya, Agustus September ini untuk indeks adalah level-level terendah gitu ya. Jadi apa-apa yang bisa dibeli pada bulan-bulan ini tentunya saham yang bagus gitu ya. Nanti bisa dikolek untuk Januari sampai Maret tahun depan gitu ya. Jadi kalau sudah mulai mau untuk jangka panjang ya, maksudnya sampai dengan Januari sampai Maret, itu udah boleh mulai sih dipilih saham-saham yang memang apa namanya valuasinya bagus, yang prospeknya bagus gitu kan, dan juga di harga-harga relatif murah ya, baik valuasi maupun teknikalnya gitu kan. Kalau untuk short term sih ya memang masih trading gitu, karena kan trennya masih ranging tadi. Yes, itu dia untuk update dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Pak Al-Fatih, tadi sudah disampaikan informasi bicara mengenai sektor perkebunan, moratorium kaitannya dengan CPO ini kan berakhir juga ini untuk perluasan daerah tanam begitu ya Pak Al-Fatih, untuk CPO ataupun kelapa sawit. Sejauh ini langsung kita lihat banyak sekali emiten-emiten berbasis CPO yang mulai mengalami tekanan seperti AALI, kemudian juga LSIP, kemudian banyak lainnya begitu yang mengalami tekanan jual. SSMS pun juga akhirnya kita lihat mengalami tekanan di atas 1%. Nah, apakah ini memang menjadi sentimen yang cukup kuat menekan pergerakan emiten-emiten berbasis CPO, Pak Al-Fatih? Iya, kita kan penghasil salah satu terbesar ya, kalau bukan yang paling besar gitu ya. Jadi
eh, ketika ada moratorium kan kita lihat harga CPO itu naik terus ya, bahkan sekarang udah di level-level tertinggi mungkin sepanjang masa gitu ya. Kalau saya lihat, iya bisa dibilang mungkin waktu itu di 2008 ya, waktu itu masih menjelang tapering ya, masih ada quantitative easing, jadi dana-dana larinya ke berbagai produk termasuk CPO gitu ya. Nah ini harga tertinggi gitu ya. Jadi kalau kemudian mulai penanaman sudah mulai diperluas gitu ya, dengan perkiraan bahwa ekonomi sudah mulai bergerak ya, dengan isu COVID yang sudah mulai reda gitu ya. Nah ini memang ada kemungkinan akan ada perluasan penanaman ya, jadi kemungkinan harga juga akan mulai tertekan gitu ya. Kalau kita lihat memang harga CPO global juga ada penurunan gitu ya, mulai ada koreksi-koreksi. Lantas strategi apa yang perlu diterapkan bagi mereka yang sudah memiliki portofolio misalnya AALI, LSIP, SSMS, ataupun emiten sawit lainnya yang sedang mengalami tekanan cukup dalam? AALI hari ini 2,3% pelemahannya, Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita bicara jangka panjang, ini sebenarnya kalau dilihat dari tahun yang lalu ini masih harga-harga murah ya, jadi ini masih bisa dikit. Memang harga rata-ratanya kemungkinan akan turun ya, CPO, tapi kan harganya mungkin akan turun ya. Tapi kalau dari rata-rata antara 2020 dan 2021 rata-rata CPO lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan harganya sendiri di 2021 itu masih lebih kurang sama dengan 2020 gitu ya, di harga sahamnya gitu ya. Jadi untuk jangka panjang sih mungkin masih akan menarik gitu ya, tapi kalau jangka pendek tentu ada koreksi-koreksi gitu ya untuk saham-saham ini. Itu dia analisis yang diberikan oleh Pak Al-Fatih untuk saham-saham berbasis CPO. Tadi juga sudah disampaikan BBKP begitu yang melakukan partial delisting. Anda melihat ini menjadi sentimen penggerak yang positif atau bagaimana? Karena kita lihat closing hari ini naiknya 5,41% Pak Al-Fatih di 468 untuk BBKP. Ya, sebenarnya kan ketika Bank Kokmin ya kalau nggak salah dari Korea itu masuk ke Bank Kopin, itu harapan cukup besar karena dia adalah bank terbesar ya kalau nggak salah di Korea gitu ya, dan mereka sangat aktif di digital gitu ya. Tetapi kan memang ada masalah dengan pemilik saham yang lama, dan ini cukup berlarut-larut ya. Jadi harapan besarnya itu mungkin akhir tahun yang lalu 4-800 ya, tapi habis itu kan flat ya antara 400, 700 gitu, lebih kurang ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sentimen positif, meskipun ya kita sebagai katakanlah awam ya yang lihat dari luar ya atau dari jauh, kalau memang aturannya yang dipakai adalah karena kepemilikan 1% gitu kan, ada beberapa pemegang saham lama yang kepemilikannya dengan aturan yang di bawah 1%, lalu retail yang pegang satu lot bisa diusir nggak nih jadinya seperti itu. Tapi betul. Kalau memang tujuannya itu ya kita tahu kan memang pemilik saham yang lama ini banyak masalah ya, tapi secara hukum tidak terlalu mudah juga ya untuk mengeluarkan ya, barangkali ini sebagai tools yang dipakai ya, asal ini memang untuk kepentingan yang lebih besar dan menguntungkan retail sih ya, ini positif. Oke, itu dia untuk BBKP. Lantas rekomendasi Anda berikan untuk BBKP apa nih Pak Al-Fatih kira-kira? Ya, hari ini sangat volatile ya tentunya, karena berita ini gitu ya. Jadi resistance yang harus dilampaui itu di 475 sampai dengan 495 lebih kurang ya, sedangkan supportnya di sekitar 450, 440. Kalau resistance-nya ini bisa tembus, tidak menutup kemungkinan dia akan lanjut ke arah 450 atau 600 gitu ya, dan jangka menengah.
Baik, itu dia. Berarti untuk jangka menengah panjang juga masih ada peluang ke 600 ya, Pak Al-Fatih ya? Iya, dan ini kan dalam setahun ini dari awal tahun ini termasuk murah lah ya, dan secara teknik. Oke Pak Al-Fatih, kita akan mencoba beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini melalui line WhatsApp interaktif IDXNL, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami. Line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif tertera di layar televisi Anda. Kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad di Tangerang Selatan. Selamat sore, menanyakan friend Pak Al-Fatih sudah punya posisi di 128, sementara closing hari ini turunnya cukup dalam 5,47% di level 121. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya lihat apa namanya, trennya sih masih oke ya, artinya dia sudah menembus garis trendline penurunan dari Agustus gitu ya, ini sudah tembus ya. Hanya memang ada koreksi-koreksi setelah break garis trend itu. Nah, titik-titik kritikalnya nanti di sekitar 117 sampai dengan 113 gitu ya, 113 sebagai support penting gitu ya. Oke. Selama tidak tembus level-level ini sih masih oke, dan masih punya peluang naik lagi ya ke level-level 135-an gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih barangkali 139 ya dalam jangka beberapa hari ke depan atau seminggu. Oke, dalam 1 sampai dengan 2 minggu peluang 135 sampai dengan 139. Jadi kalau sudah punya posisi di 128 masih bisa di hold ya Pak? Masih bisa di hold, atau misalnya mau dijual dulu nanti buyback di bawah juga boleh. Ini kan turunnya dengan volume yang kecil ya. Iya. Oke, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad di Tangerang Selatan. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda, Pak Al-Fatih. Kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.